Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, itu melekat semua nilai kemuliaan pada dirinya, yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berhenti di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Mulia. Dan ketika disebut mulia, itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita. Makanya saking mulianya jasad ini, tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata? Kebanyakan orang mengatakan untuk melihat. Beda. Mata kita ini mata mulia. Karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisab. Tidak dihisab, tapi mata kita dihisab. Saking mulianya. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'uda. Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya, bahkan apa yang ia fikirkan, itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika mata Anda akan digunakan untuk melihat, kata Allah, saya tidak ridha kalau digunakan pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24, surah cahaya. Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa. Ayat 30 untuk laki-laki, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau matanya ingin dipakai melihat, lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang tidak mulia, palingkan. Yang tidak layak untuk dilihat, palingkan. Maaf, gambar-gambar kotor, pornografi, porno aksi, itu tidak mulia. Makanya ketika dilihat tidak ridha. Allah tidak ridha, tanda Allah tidak ridha, hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya. Kalau tidak percaya silahkan Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok, hati Anda akan menolak. Karena jiwa Anda mulia. Maka hati Anda mengatakan palingkan, itu tidak layak. Palingkan. Bahkan lisan Anda pun dibimbing untuk beristighfar. Astagfirullah, palingkan. Itu nggak bagus. Lisan, karena lisan ini mulia, maka Allah turunkan ayat-ayat kemuliaan menjaga lisan kita supaya tidak keluar dari kemuliaannya. Lisan orang mulia kata-katanya mulia, maka tidak layak keluar celaan dari lisannya. Turun Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Kalau ada ayat dibuka dengan iman, kalau isinya perintah, maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau isinya larangan, maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau ada orang cepat menunaikan perintahnya, maka itu pertanda imannya kuat. Misal, ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman disandingkan dengan sholat. Ketika iman disandingkan dengan sholat, maka sholat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman Anda standar. Standar. Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil, itu standar. Bukankah Anda masuk kampus jam 7, datang jam 7, standar kan? Pas. Kalau Anda datang jam 6, waktu jam 7, Anda hebat namanya, lebih awal. Ada orang bahkan sebelum adzan sudah ingat sholat, itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil sampai adzan tuntas belum datang. Sampai qomat berlalu belum terpanggil. Sampai dekat waktu sholat yang lainnya belum ada getaran. Ini menunjukkan iman Anda lemah di situ. Lawannya, ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman, maka kemampuan Anda meninggalkan larangan itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Ketika Anda mengaku beriman dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi memperingatkan, orang yang melakukan ibadah ritual tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu. Anda keluar dari masjid kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. Itu sholat Anda, pahalanya pindah kepada orang tadi. Tu'khadhu hadza min hasanati di hadis Muslim, wa tu'khadhu min hadza min hasanati. Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insyaallah.
Tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya sama. Sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita. Supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk mendapatkan kebaikan, akalnya sulit menerima. Dengar azan, tutup kuping. Melihat orang sholat, alergi. Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah, maka kata Allah, status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Lebih rendah. Lebih rendah. Maaf, sekarang ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan, ngajak Anda sholat, ngajak Anda mendekat pada Allah, ngajarkan isi Quran, lalu Anda turunkan status yang menjadi sama dengan hewan. Ada yang salah dengan cara berfikirnya. Saya ingin sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saat yang bersamaan uniknya Anda mengatakan kami ahli Quran dan Sunnah. Di mana Qurannya, mana Sunnahnya? Awas, hati-hati. Ketika Anda pintar dalam urusan dunia, tapi awam dalam urusan agama, kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran Anda sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana. Ingat, pintar itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kenapa hilang tulisannya? Oh, ini whiteboardnya agak unik. Ketika saya ingin dihapus, tidak dihapus. Ketika saya tidak menginginkan dihapus, hilang tulisannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Baik. Semoga Allah ampuni dosanya. Saya nanti nulis lagi. Tadi secara logika, jadi maksud saya begini, logika selesaikan dengan logika lagi. Kadang-kadang tidak perlu banyak dalil untuk melawan logika yang salah. Sesuatu yang salah itu sederhana, selesai, nggak perlu banyak dalil. Saya pernah ditanya, Ustadz, ini orang liberal, Ustadz, fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia turunkan dalil, Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang saya sudah bisa menata diri menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya sudah tidak perlu sholat lagi. Saya katakan, maaf mas, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Selesai. Paham? Dia katakan, saya sudah bebas dari perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat lagi. Kami jawab, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat, berarti Anda belum terbebas dari perbuatan mungkar. Artinya Anda masih harus terus menunaikan sholat sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Saya di Hamburg beberapa waktu lalu, disoal juga oleh orang liberal, Ustadz, kenapa tidak ada nabi perempuan? Kemudian dia bercanda, kalau ada namanya Nabi ya bukan nabi. Bukan. Dulu nabinya laki-laki, itu yang namanya perempuan. Dulu nabinya laki-laki karena perempuannya seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Sekarang Anda nanya nabinya perempuan karena orangnya seperti Anda. Ini yang pencuri sudah kita selesaikan. Ini logikanya yang salah. Dua, logika hewan sudah juga kita jawab bahwa ini fatal, bahkan bisa berpotensi menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya dosa kuadrat di sini. Hati-hati, ini lebih bahaya. Baik. Sekarang bagian yang ketiga. Sekarang ada dalil-dalil yang digunakan. Bagaimana kemudian kita bisa mengupas tuntas dalil dimaksud sehingga sesuai dengan pemahaman yang benar menurut para ulama dan salafus saleh. Karena memahami dalil itu tidak bisa sendirian. Anda baca, Anda paham, mustahil. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Sebelum nulis, sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. 16 tahun selesai.
kemudian Anda 16 hari memberikan fatwa dengan itu. Bagaimana bisa memahaminya? Makanya para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah, bahkan dituangkan di hadis Muslim. Nomor hadis kita akan lihat, misalnya kita ambil halaman 119 dulu, di jilid yang pertama, paling kiri sebelah atas. Riwayatnya sampai ke Ibnu Sirin dan masuk di dalam Sahih Muslim. Babnya Babul Isnad Minad Din. Babul Isnad Minad Din. Alhamdulillah. Bab belajar agama dengan sanad. Sanad itu runtutan pengetahuan atau periwayat yang tersambung kepada Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin belajar, Anda mesti cari guru-guru yang benar, yang menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang itu tersambung sanadnya ke Nabi SAW. Dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, itu sanad. Nah, kalau Anda memahami nilai pengetahuannya yang membimbing kita dalam beraktivitas, itu pengetahuannya disebut dengan isnad namanya. Nah, kata para ulama, pastikan kalau Anda ingin belajar, cari guru-guru yang ketika menyampaikan nilai-nilai pengetahuan, itu bisa dipertanggungjawabkan benar secara urutan sampai kepada Nabi SAW. Kenapa pentingnya? Karena ketika Anda belajar keliru, maka praktek ibadahnya, ad-dinnya itu bisa salah. Baik, contoh. Apa artinya ad-din? Agama. Apa artinya agama? Ad-din. Apa artinya ad-din? Agama. Apa artinya agama? Ad-din. Baik, sudah. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, apa itu ad-din? Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-Islam. Jadi ad-din adalah Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Nah, sudah. Kembalikan kemudian keterangan Allah yang disampaikan pada Rasulullah, terdapat di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ambil contoh, lihat persamaannya. Teman-teman sudah mudah untuk memahami persamaan. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan 5 pokok ini. Yang pokoknya ini. Taruhlah kita keluarkan ad-din sama dengan Islam, Islam sama dengan sholat. Jadi ad-din sama dengan menunaikan sholat. Sekarang kita praktekkan, kalau Anda ingin belajar ad-din, belajar tentang sholat, maka cari pengetahuan-pengetahuan cara sholat yang referensinya tersambung sampai ke Nabi SAW. Sebab ketika Anda salah belajar, sholat Anda bisa salah. Contoh. Saya ambil contoh misalnya, maaf, mohon izin teman-teman sekalian, Anda mau takbir, Allahu Akbar, di An-Nasai nomor hadis 886, ketika Anda sudah bertakbir, fayaqulu di Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka di An-Nasai disebutkan, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka dia segera meletakkan telapak kanannya di punggung kirinya. Tahan sebentar, boleh berdiri sebentar? Sekallah khair. Baik ya, menghadap ke arah sini, ke sini. Nah ya, baik, tahan di sini aja, pegang mic-nya. Semoga Allah muliakan antum. Tahan di sini. Lihat sini. Baik. Baik. Lihat sini. Oh ini serius. Hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adli syai'. Siapa yang bisa menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Baik, semoga orang yang pegang mic ini mendapatkan pahala dengan yang bicara, tanpa dikurangi sedikit pun. Baik, dan tidak cukup dengan amin. Paskan dulu mic-nya. Ya. Tahan sini. Lihat sini. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Saya belum akan bicara meletakkan dulu, tapi saya ingin bicara antara mengangkat dengan meletakkan, itu pakai fawadha'a. Tadi di istiqamah saya sampaikan huruf fa itu di ilmu nahwu. Perhatikan baik-baik. Harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang berfungsi merekatkan dua peristiwa tanpa jeda. Di peristiwa pertama ngangkat, peristiwa kedua menutup, antara ngangkat dengan nutup tanpa jeda. Makanya semua ulama sepakat, semua sepakat. Nabi mencontohkan, sahabat mengikuti, ulama sepakat. Begitu Anda ngangkat, langsung letakkan. Sehingga tidak ditemukan di kitab-kitab hadis gerakan yang lain.
Mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi ada sementara saudara kita, misal, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau ada referensi kita diskusi. Begitu diangkat, Ustadz saya nggak enak, kiri dulu. Tidak sopan, kiri nggak bagus, kanan bagus. Maka yang lebih bagus Ustadz, lebih sopan. Bagaimana kalau kemudian angkat, kanan dulu masukkan, kiri begini, putar dikit. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu ya. Bisa. Nah, ini mohon izin. Mohon maaf, ketika Anda mendapatkan referensi yang keliru, sholatnya jadi salah. Bahkan gerakan ini, jangankan di kitab hadis sahih, di kitab paling palsu pun tidak ditemukan. Di pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya hadisnya. Jadi kalau Anda mendapatkan referensi yang keliru, maka bahasanya bisa jadi salah. Maka dari itu para ulama menyampaikan, ketika Anda ingin belajar tentang urusan agama, maka usahakan cari referensi yang tersambung kemudian kepada Nabi SAW. Paham sampai sini? Nama siapa? Akhtaf. 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 Masya Allah. Akhtaf usia berapa tahun? 13. 13. 12. 13 atau 12? 12. 12. Sekolah di mana? Angkasa. Baik. Sebentar. Sekolah di mana? SD Angkasa. SD Angkasa, Masya Allah. Dekat dengan Merkurius ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah lulus? Belum. Mau lulus? Baik. Kapan setahun lagi? Baik. SD Angkasa jauh dari sini? Jauh. Oh, Alhamdulillah. Kalau SMP mau kemana? Pesantren. Oh, Masya Allah. Baik. Mau pesantren di mana? Jogja. Jogja. Di mana? Di Sleman. Di Sleman. Ya sudahlah kalau begitu ya. Sudah ya, tuh sampai lampu kaget turun aja ya. Baik, ya sudah. Akhtaf sama orang tua di sini? Enggak. Enggak, sendirian. Sama teman tuh, 1, 2. Aduh, makan apa hari ini? Baik, Akhtaf, alhamdulillah. Baik, Akhtaf apa berapa juz? 1. 1. Juz ke berapa? 30 setengahnya. Apa 1 juz? Juz berapa? 30 setengahnya. Baik. Berarti setengah juz? Iya. Sudah, Akhtaf kebanyakan di angkasa jadi agak sulit. Sudah Akhtaf, silakan duduk lagi. Mas Dwi, saya beri hadiah untuk Akhtaf 5 juta rupiah insyaallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sudah ya? Ada yang mau pegang mic lagi? Ini. Tahan. Sekarang, jadi kalau kita ingin benar ibadahnya, maka mesti kemudian mendapatkan guru-guru yang mendapat pengetahuan yang jelas. Tersambung. Nah, pengetahuan jalurnya disebut dengan sanad. Siapa pengetahuan yang jelas ini? Oleh Nabi langsung diberi penjelasan sendiri. Terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat nabinya, fokus baik-baik. Wa innal ulama warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi. Ini. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda kan sudah nggak bisa punya kesempatan lihat Nabi. Sekarang kita hidup tidak bersama Nabi. Bagaimana bisa belajar dari Nabi? Maka dari itu kalau ingin belajar hal yang tersambung pada Nabi, maka kemudian kata Nabi ikuti ulama. Maka di setiap zaman itu ada ulamanya. Dan setiap zaman mereka menuliskan tuntunan dari nabinya. Ini tadinya di hafalan. Tidak semua orang kuat hafalannya, dibuat kemudian kitab. Di antara para ulama yang merangkum penjelasan-penjelasan Nabi dari turunan generasi setelahnya, mereka menghafalkannya dan kemudian menghimpun itu semua dalam bentuk kitabnya. Bintangnya ada 4. Di antara mereka ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dari situ kemudian turun murid lagi sampai dengan kekinian.
Dan di antara yang paling menarik, mereka kemudian mengeluarkan petunjuk ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk kaidah-kaidah yang mudah untuk dipahami. Ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan ini, itu yang nanti kita akan turunkan, nanti kita akan bahas itu semua. Dan kita akan sandingkan nanti dengan keterangan-keterangan sebagian dari sahabat-sahabat kita yang membuat kemudian pernyataan-pernyataan, kita uji dengan dalil-dalil ini, apakah pernyataan itu benar atau tidak. Misal, sekarang ada istilah beda manhaj. Apa itu manhaj? Awas, hati-hati. Kadang-kadang banyak memunculkan istilah tapi tidak paham dengan istilah itu. Saya pernah mau senyum susah, mau ketawa juga nggak tega. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kadang memberikan istilah tapi keliru. Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki sampai hari ini. Dan tidak ada minat serta bakat menjadi keluar dari kelaki-lakian. Satu kali saya ngisi pengajian. Kemudian seorang ibu datang. Ustadz, terima kasih memberikan penjelasan inspirasi yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, jazakillah khair. Awalnya kita serahkan ke Allah semuanya, tapi bagian terakhirnya itu yang saya banyak berdoa. Teman-teman, ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Dalam bahasa Arab, laki-laki seringkali identik dengan A. Laki-laki A, kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Punya kamu laki-laki ka, kolamu ka. Punya kamu perempuan ki, kolamu ki. Terima kasih pada laki-laki A, jazaka. Terima kasih pada perempuan ki, jazaki. Saya saat itu masih pakai baju batik, masih pakai peci, jelas kelaki-lakiannya. Ibu itu mengatakan, jazakillah khair. Sekarang muncul istilah-istilah yang bahkan tidak banyak dipahami oleh orang-orang awam, bahkan yang belajar sekalipun. Dan istilah itu muncul diperkenalkan dan keliru karena bertentangan dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Beda manhaj. Sekarang tanya, apa itu manhaj? Tesis saya yang kedua tentang manhaj. Manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyat Ibni Malik. Manhaj. Beda antara manhaj dalam nilai akidah, beda pengertian manhaj dalam fiqih, beda pengertian manhaj dalam lughah. Itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang Anda akan bawa ini ke ranah pengertian agama. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Saya akan turunkan ayat-ayatnya, kita turunkan kemudian kalimat-kalimatnya. Setelah itu kita akan sandingkan dengan pemahaman kekinian. Dan pemahaman itu yang kita kupas. Kalau baik, silahkan ambil manfaatnya. Kalau tidak, kita sepakati tinggalkan. Tapi kita sepakat bahwa kajian kita tidak bermaksud untuk mencela atau bahkan menghindarkan keburukan-keburukan dari orang lain. Paham sampai sini? Wah, jadi kalau setelah kajian ini banyak update status mencela orang, saya tidak pernah mengajarkan itu semua. Kita hanya mendudukan satu persoalan sesuai dengan kedudukannya. Kalau itu bermanfaat, silahkan gali manfaatnya. Kalau itu tidak baik, kita tinggalkan bersama-sama. Tanpa harus kemudian menjadikan kita berselisih satu dengan yang lainnya. Anda boleh berbeda dengan orang lain, tapi tidak harus menghalangi Anda untuk minum teh bersama-sama. Paham? Tidak. Baik ya? Gak apa-apa ya, insyaAllah. Sepanjang saya lebih cepat, saya menghapus. Jazakallah khair. Silakan, jazakallah. Cukup ya? Tidak, cukup dulu insyaAllah. Baik. Tapi saya sampaikan dari sekarang supaya tidak kecewa. Menghapus beda hukumnya dengan megang mic ya. Satu. Sudah, lihat baik-baik sini. Kita turunkan pertama Quran. Awas, fokus baik-baik. Kita hadirkan dulu keumuman maknanya pelan-pelan. 1. Quran surah keempat ayat 1. Kemudian menyebar di Quran surah ke-49 ayat 13. Diturunkan ketetapan diutus para nabi untuk mengajarkan Quran surah keempat ayat 163. Maka dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir diturunkan risalah. Quran surah kedua ayat 151. Ini yang jadi manhaj. Dari sini diminta kemudian kita semua untuk bersatu. Lihat, bersatu dalam kebaikan. Saya garisi, Quran surah ketiga, kita ambil ayat 103. Bahkan diminta oleh Quran jangan terpecah belah. Jadi kalau ada orang yang cenderung memecah belah itu sedang melanggar Al-Quran. Awas hati-hati, sedang melanggar Quran. Bahkan yang paling unik kalau mengatakan kami Quran, kami sunnah, tapi isinya melanggar Quran, ada sesuatu yang salah yang harus direnungkan. Saya mengajak untuk merenungkan, ya coba kita renungkan lagi keadaan kita. Jangan-jangan selama ini kita merasa baik, tapi ukuran Quran dan sunnah menyebut kita belum baik. Ya, ini. Setelah itu bagaimana sikap Nabi SAW
beliau mempersaudarakan sampai muncul persaudaraan yang sangat luar biasa. Diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Turunan dari ini penjelasannya disebut dengan sunnah. Quran surah ketiga ayat 31. Diminta kita mengikuti sunnah. Ini tuntunan terbaik yang bisa kita ikuti. Diturunkan ayat Quran surah ke-33 ayat 21. Yang paling menarik, baik penjelasan ataupun Al-Quran baik penjelasan Al-Quran ataupun dari rincian hadis, ada potensi-potensi berbeda dalam mengamalkannya. Dan itu sangat dihargai oleh Quran sepanjang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diminta kita berlomba dalam perbedaan itu. Quran surah kedua ayat 148. Tahan. Ada hal-hal spesifik yang tidak boleh berbeda. Satu di situ. Harus sama. Itu yang kemudian diturunkan langsung tegasnya tentang misal urusan din di Quran surah 3 ayat ke-19. Ketika Anda berpaling dari ini, bahkan beda dengan ini, maka resikonya bisa neraka jahanam. Quran surah keempat ayat ke-48. Tahan. Atau Anda mencoba mengolok-olok ini, tidak keluar dari ini, tapi mengolok-olok ini, ayat-ayat Quran diputar balikan. Hadis-hadis Nabi misalnya, maaf ya, diolok-olok dan sebagainya. Maka Anda akan berubah statusnya dari muslim jadi munafik dan orang pertama yang akan masuk neraka jahanam. Orang yang pertama masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Orang munafik. Orang kafir diikutkan pada orang munafik. Wawunya ma'iyah. Di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan menghimpun orang munafik dengan orang kafir di neraka bersamaan. Yang disebutkan munafik dulu. Kalau orang kafir masuk neraka saat di akhirat wajar, karena tidak ada iman. Tapi kalau orang munafik di dunia merasa beriman, tapi imannya digunakan untuk menyerang saudaranya, itu yang paling bahaya. Maka diberi pelajaran, diseret duluan ke neraka jahanam. Kalau tidak percaya coba aja. Dah. Kemudian saya tunjukkan contoh-contoh hadis dan nanti kaidah ulamanya. Contoh hadis ini saya kosongkan dulu supaya mudah memberikan contohnya. Nanti kaidah ulamanya kita turunkan menjadi satu kajian. Kajian ini disebut dengan fikih ikhtilaf namanya. Fiqhul ikhtilaf. Ini yang bisa menjembatani semua persoalan-persoalan perbedaan, bisa dijembatani sehingga bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ada hal yang kita sepakati, di situ kita semua mesti satu. Kalau beda, itu yang kita berikan solusi. Tapi indahnya Quran, sekalipun beda, ada cara untuk memberikan solusi terbaiknya. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran, kalau beda dengan dia, marahi dia. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan termasuk dengan non-muslim, indah dalam Islam itu. Indah. Anda bahkan dilarang untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara paksaan. Dilarang. Turun Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Gak boleh paksa orang untuk bisa kemudian mengenal atau bahkan masuk ke dalam ad-din Islam. Baik cara halus atau kasar. Setelah pengajian ini Anda datang ke daerah pengungsian misalnya, sedang tertimpa bencana, tiba-tiba Anda bawa Indomie, bawa Supermi. Anda paksakan ke situ, orang sedang kelaparan, Pak, Indomie Pak. Maaf, masuk Islam dulu kami kasih Indomie. Tapi kan Indomie Pak kami butuhkan. Tidak, ini Indominya Indomie Islam. Seterusnya, tidak boleh. Dosa Anda. Apalagi dengan cara yang kasar. Hati-hati. Anda jadi dokter, tiba-tiba masuk ke daerah bencana, terus Anda berikan obat, obatnya naikin dosisnya sampai ada ketergantungan. Begitu dia minta bagian dari obat, Anda katakan, masuk Islam dulu baru saya berikan obat. Dosa Anda. Dosa. La ikraha fid din. Kita tidak pernah mengenal cara-cara seperti itu. Apalagi Anda yang menggunakan bom, gunakan senjata, gunakan pedang dan sebagainya. Masuk Islam. Dosa. Tidak boleh. Tadi di Istiqomah saya sampaikan, di beberapa tempat, teman-teman sekalian, itu berbahaya. Berbahaya. Waktu bom di Jalan Tamrin tuh saya di Lampung tuh. Itu langsung begitu meledak, terus ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya diam sebentar, saya jawab, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Baik.
Ini selesai, nanti bagian sininya, tahan sebentar. Turun Quran, surah ke-16 ayat 125. Ya, tidak. Tahan sebentar ya, tahan, sabar. Baik, orang sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Antum ingin dekat dengan Allah? Baik, sabar. Dan orang sabar, sabar di Quran selalu disandingkan dengan masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf, kadang gelisah. Wal ju', kadang lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal. Wa thamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dirampas oleh orang lain. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi sabar berbanding lurus dengan masalah. Ketika Anda minta sabar, itu biasanya orang diuji dengan masalah. Baik, masih mau sabar? Alhamdulillah. Dan ketika Anda bersabar saat ada masalah, Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, itu melekat semua nilai kemuliaan pada dirinya, yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berhenti di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Mulia. Dan ketika disebut mulia, itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita. Makanya saking mulianya jasad ini, tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata? Kebanyakan orang mengatakan untuk melihat. Beda. Mata kita ini mata mulia. Karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisab. Tidak dihisab, tapi mata kita dihisab. Saking mulianya. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'uda. Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya, bahkan apa yang ia fikirkan, itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mata Anda akan digunakan untuk melihat, kata Allah, saya tidak ridha kalau digunakan pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24, surah cahaya. Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa. Ayat 30 untuk laki-laki, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau matanya ingin dipakai melihat, lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang tidak mulia, palingkan. Yang tidak layak untuk dilihat, palingkan. Maaf, gambar-gambar kotor, pornografi, porno aksi, itu tidak mulia. Makanya ketika dilihat, tidak ridha. Allah tidak ridha, tanda Allah tidak ridha, hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya. Kalau tidak percaya silahkan, Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok, hati Anda akan menolak. Karena jiwa Anda mulia. Maka hati Anda mengatakan, palingkan, itu tidak layak. Palingkan. Bahkan lisan Anda pun dibimbing untuk beristighfar. Astagfirullah, palingkan. Itu nggak bagus. Lisan, karena lisan ini mulia, maka Allah turunkan ayat-ayat kemuliaan menjaga lisan kita supaya tidak keluar dari kemuliaannya. Lisan orang mulia, kata-katanya mulia, maka tidak layak keluar celaan dari lisannya. Turun Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Kalau ada ayat dibuka dengan iman, kalau isinya perintah, maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau isinya larangan, maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau ada orang cepat menunaikan perintahnya, maka itu pertanda imannya kuat. Misal, ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman disandingkan dengan salat. Ketika iman disandingkan dengan salat, maka salat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman Anda standar. Standar. Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil, itu standar. Bukankah Anda masuk kampus jam 7, datang jam 7, standar kan? Pas. Kalau Anda datang jam 6, waktu jam 7, Anda hebat namanya, lebih awal. Ada orang bahkan sebelum adzan sudah ingat sholat, itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil sampai adzan tuntas belum datang. Sampai qomat berlalu belum terpanggil. Sampai dekat waktu sholat yang lainnya belum ada getaran. Ini menunjukkan iman Anda lemah di situ. Lawannya, ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman, maka kemampuan Anda meninggalkan larangan itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman Anda.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Ketika Anda mengaku beriman dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi memperingatkan, orang yang melakukan ibadah ritual tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu. Anda keluar dari masjid kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. Itu sholat Anda, pahalanya pindah kepada orang tadi. Tu'khadhu hadza min hasanati di hadis Muslim, wa tu'khadhu min hadza min hasanati. Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insya Allah tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk mendapatkan kebaikan, akalnya sulit menerima. Dengar azan, tutup kuping. Melihat orang sholat, alergi. Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah, maka kata Allah, status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Lebih rendah. Lebih rendah. Maaf, sekarang ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan, ngajak Anda sholat, ngajak Anda mendekat pada Allah, ngajarkan isi Quran, lalu Anda turunkan status yang menjadi sama dengan hewan. Ada yang salah dengan cara berfikirnya. Saya ingin sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saat yang bersamaan uniknya Anda mengatakan kami ahli Quran dan Sunnah. Di mana Qurannya, mana Sunnahnya? Awas, hati-hati. Ketika Anda pintar dalam urusan dunia, tapi awam dalam urusan agama, kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran Anda sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana. Ingat, pintar itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kenapa hilang tulisannya? Oh, ini whiteboardnya agak unik. Ketika saya ingin dihapus, tidak dihapus. Ketika saya tidak menginginkan dihapus, hilang tulisannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Baik. Semoga Allah ampuni dosanya. Saya nanti nulis lagi. Tadi secara logika, jadi kita, maksud saya begini, logika selesaikan dengan logika lagi. Kadang-kadang tidak perlu banyak dalil untuk melawan logika yang salah. Sesuatu yang salah itu sederhana, selesai, nggak perlu banyak dalil. Saya pernah ditanya, Ustaz, ini orang liberal, Ustaz, fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia turunkan dalil, Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang saya sudah bisa menata diri menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya sudah tidak perlu sholat lagi. Saya katakan, maaf mas, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Selesai. Paham? Dia katakan, saya sudah bebas dari perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat lagi. Kami jawab, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat, berarti Anda belum terbebas dari perbuatan mungkar. Artinya Anda masih harus terus menunaikan sholat sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Saya di Hamburg beberapa waktu lalu, disoal juga oleh orang liberal. Ustadz, kenapa tidak ada nabi perempuan?
Kemudian dia bercanda, kalau ada namanya Nabiyah ya bukan Nabi. Bukan. Dulu nabinya laki-laki, itu yang namanya perempuan. Dulu nabinya laki-laki karena perempuannya seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Sekarang Anda nanya nabinya perempuan karena orangnya seperti Anda. Ini yang pencuri sudah kita selesaikan. Ini logikanya yang salah. 2, logika hewan sudah juga kita jawab. Bahwa ini fatal, bahkan bisa berpotensi menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya dosa kuadrat di sini. Hati-hati, ini lebih bahaya. Baik. Sekarang bagian yang ketiga. Sekarang ada dalil-dalil yang digunakan. Bagaimana kemudian kita bisa mengupas tuntas dalil dimaksud sehingga sesuai dengan pemahaman yang benar menurut para ulama dan salafus saleh. Karena memahami dalil itu tidak bisa sendirian. Anda baca, Anda paham, mustahil. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Sebelum nulis, sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. 16 tahun selesai. Kemudian Anda 16 hari memberikan fatwa dengan itu. Bagaimana bisa memahaminya? Makanya para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah, bahkan dituangkan di hadis Muslim. Nomor hadis kita akan lihat, misalnya kita ambil halaman 119 dulu. Di jilid yang pertama, paling kiri sebelah atas. Riwayatnya sampai ke Ibnu Sirin dan masuk dalam Sahih Muslim. Babnya Babul Isnad Minad Din. Babul Isnad Minad Din. Alhamdulillah. Bab belajar agama dengan sanad. Sanad itu runtutan pengetahuan atau periwayat yang tersambung kepada Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin belajar, Anda mesti cari guru-guru yang benar, yang menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang itu tersambung sanadnya ke Nabi SAW. Dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, itu sanad. Nah kalau Anda memahami nilai pengetahuannya yang membimbing kita dalam beraktivitas, itu pengetahuannya disebut dengan isnad namanya. Nah kata para ulama, pastikan kalau Anda ingin belajar, cari guru-guru yang ketika menyampaikan nilai-nilai pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan benar secara urutan sampai kepada Nabi SAW. Kenapa pentingnya? Karena ketika Anda belajar keliru, maka praktek ibadahnya, ad-dinnya itu bisa salah. Baik, contoh. Apa artinya ad-din? Agama. Apa artinya agama? Ad-din. Apa artinya ad-din? Agama. Apa artinya agama? Ad-din. Baik, sudah. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, apa itu ad-din? Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Al-Islam. Jadi ad-din adalah Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Nah, sudah. Kembalikan kemudian keterangan Allah yang disampaikan pada Rasulullah. Terdapat di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ambil contoh, lihat persamaannya. Teman-teman sudah mudah untuk memahami persamaan. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan 5 pokok ini. Yang pokoknya ini. Taruhlah kita keluarkan ad-din sama dengan Islam, Islam sama dengan salat. Jadi ad-din sama dengan menunaikan sholat. Sekarang kita praktekkan, kalau Anda ingin belajar ad-din, belajar tentang sholat, maka cari pengetahuan-pengetahuan cara sholat yang referensinya tersambung sampai ke Nabi SAW. Sebab ketika Anda salah belajar, sholat Anda bisa salah. Contoh, saya ambil contoh misalnya. Maaf, mohon izin teman-teman sekalian. Anda mau takbir. Allahu Akbar. Di An-Nasai nomor hadis 886, ketika Anda sudah bertakbir, fayaqulu, di Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka di An-Nasai disebutkan fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, maka dia segera meletakkan telapak kanannya di punggung kirinya. Tahan sebentar. Boleh berdiri sebentar? Sekallah khair. Baik ya, menghadap ke arah sini, ke sini. Nah ya. Baik, tahan di sini aja. Pegang mic-nya. Semoga Allah muliakan antum. Tahan di sini. Lihat sini. Baik. Baik. Lihat sini. Oh, ini serius. Hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khair
falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang bisa menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Baik, semoga orang yang megang mic ini mendapatkan pahala dengan yang bicara tanpa dikurangi sedikit pun. Baik, dan tidak cukup dengan amin. Paskan dulu mic-nya. Ya. Tahan sini. Lihat sini. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Saya belum akan bicara meletakkan dulu, tapi saya ingin bicara antara mengangkat dengan meletakkan itu pakai fa wada'a. Tadi di istiqamah saya sampaikan huruf fa itu di ilmu nahwu. Perhatikan baik-baik. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang berfungsi merekatkan dua peristiwa tanpa jeda. Di peristiwa pertama ngangkat, peristiwa kedua menutup, antara ngangkat dengan nutup tanpa jeda. Makanya semua ulama sepakat, semua sepakat. Nabi mencontohkan, sahabat mengikuti, ulama sepakat. Begitu Anda ngangkat, langsung letakkan. Sehingga tidak ditemukan di kitab-kitab hadis gerakan yang lain. Mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi ada sementara saudara kita, misal, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau ada referensi kita diskusi. Begitu diangkat, Ustadz saya nggak enak, kiri dulu. Tidak sopan, kiri nggak bagus, kanan bagus. Maka yang lebih bagus Ustadz, lebih sopan. Bagaimana kalau kemudian angkat, kanan dulu masukkan, kiri begini, putar dikit. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu ya. Bisa. Nah, ini mohon izin. Mohon maaf, ketika Anda mendapatkan referensi yang keliru, sholatnya jadi salah. Bahkan gerakan ini, jangankan di kitab hadis sahih, di kitab paling palsu pun tidak ditemukan. Di pemalsu hadis, tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya hadisnya. Jadi kalau Anda mendapatkan referensi yang keliru, maka bahasanya bisa jadi salah. Maka dari itu para ulama menyampaikan, ketika Anda ingin belajar tentang urusan agama, maka usahakan cari referensi yang tersambung kemudian kepada Nabi SAW. Paham sampai sini? Nama siapa? Akhtaf. 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 Masya Allah. Akhtaf usia berapa tahun? 13. 13. 12. 13 atau 12? 12. 12. Sekolah di mana? Angkasa. Baik. Sebentar. Sekolah di mana? SD Angkasa. SD Angkasa, Masya Allah. Dekat dengan Merkurius ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah lulus? Belum. Mau lulus? Baik. Kapan lu? Setahun lagi. Baik. SD Angkasa jauh dari sini? Jauh. Oh, Alhamdulillah. Kalau SMP mau kemana? Pesantren. Oh, Masya Allah. Baik. Mau pesantren di mana? Jogja. Jogja. Di mana? Di Sleman. Di Sleman. Ya sudahlah kalau begitu ya. Sudah ya, tuh sampai lampu kaget, turun aja ya. Baik, ya sudah. Akhtaf sama orang tua di sini? Enggak. Enggak, sendirian. Sama teman tuh, 1, 2. Aduh, makan apa hari ini? Baik, Akhtaf, alhamdulillah. Baik, Akhtaf apa berapa juz? 1. 1. Juz ke berapa? 30 setengahnya. Hafal 1 juz, juz berapa? 30 setengahnya. Berarti setengah juz? Ya. Sudah, Akhtaf kebanyakan di angkasa jadi agak berbeda. Sudah Akhtaf, silakan duduk lagi. Mas Dwi, saya beri hadiah untuk Akhtaf 5 juta rupiah insyaallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sudah ya? Ada yang mau pegang mic lagi? Ini. Tahan. Sekarang, jadi kalau kita ingin benar ibadahnya, maka mesti kemudian mendapatkan guru-guru yang mendapat pengetahuan yang jelas. Tersambung. Nah, pengetahuan jalurnya disebut dengan sanad. Siapa pengetahuan yang jelas ini? Oleh Nabi langsung diberi penjelasan sendiri. Terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233.
Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat nabinya, fokus baik-baik. Wa innal ulama warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi. Ini. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda kan sudah nggak bisa punya kesempatan lihat Nabi. Sekarang kita hidup tidak bersama Nabi. Bagaimana bisa belajar dari Nabi? Maka dari itu kalau ingin belajar hal yang tersambung pada Nabi, maka kemudian kata Nabi ikuti ulama. Maka di setiap zaman itu ada ulamanya. Dan setiap zaman mereka menuliskan tuntunan dari Nabi-nya. Ini tadinya di hafalan. Tidak semua orang kuat hafalannya. Dibuat kemudian kitab. Di antara para ulama yang merangkum penjelasan-penjelasan Nabi dari turunan generasi setelahnya. Setelahnya mereka menghafalkannya dan kemudian menghimpun itu semua dalam bentuk kitabnya. Bintangnya ada 4. Di antara mereka ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dari situ kemudian turun murid lagi sampai dengan kekinian. Dan di antara yang paling menarik, mereka kemudian mengeluarkan petunjuk ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk kaidah-kaidah yang mudah untuk dipahami. Ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan ini, itu yang nanti kita akan turunkan, nanti kita akan bahas itu semua. Dan kita akan sandingkan nanti dengan keterangan-keterangan sebagian dari sahabat-sahabat kita yang membuat kemudian pernyataan-pernyataan, kita uji dengan dalil-dalil ini, apakah pernyataan itu benar atau tidak. Misal, sekarang ada istilah beda manhaj. Apa itu manhaj? Awas hati-hati. Kadang-kadang banyak memunculkan istilah tapi tidak paham dengan istilah itu. Saya pernah mau senyum susah, mau ketawa juga nggak tega. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kadang memberikan istilah tapi keliru. Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki sampai hari ini. Dan tidak ada minat serta bakat menjadi keluar dari kelaki-lakian. Satu kali saya ngisi pengajian. Kemudian seorang ibu datang. Ustadz, terima kasih memberikan penjelasan inspirasi yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Awalnya kita serahkan ke Allah semuanya. Tapi bagian terakhirnya itu yang saya banyak berdoa. Teman-teman, ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Dalam bahasa Arab, laki-laki seringkali identik dengan A. Laki-laki A. Kamu laki-laki anta. Kamu perempuan anti. Punya kamu laki-laki ka. Kolamuka. Punya kamu perempuan ki. Kolamuki. Terima kasih pada laki-laki A jazaka. Terima kasih pada perempuan ki jazaki. Saya saat itu masih pakai baju batik, masih pakai peci. Jelas kelaki-lakiannya. Ibu itu mengatakan jazakillah khair. Sekarang muncul istilah-istilah yang bahkan tidak banyak dipahami oleh orang-orang awam, bahkan yang belajar sekalipun. Dan istilah itu muncul diperkenalkan dan keliru karena bertentangan dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Beda manhaj. Sekarang tanya, apa itu manhaj? Tesis saya yang kedua tentang manhaj. Manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyat Ibn Malik. Manhaj. Beda antara manhaj dalam nilai akidah, beda pengertian manhaj dalam fiqih, beda pengertian manhaj dalam lughah. Itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang Anda akan bawa ini ke ranah pengertian agama. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Saya akan turunkan ayat-ayatnya, kita turunkan kemudian kalimat-kalimatnya. Setelah itu kita akan sandingkan dengan pemahaman kekinian. Dan pemahaman itu yang kita kupas. Kalau baik, silahkan ambil manfaatnya. Kalau tidak, kita sepakati tinggalkan. Tapi kita sepakat bahwa kajian kita tidak bermaksud untuk mencela atau bahkan menghindarkan keburukan-keburukan dari orang lain. Paham sampai sini? Wah, jadi kalau setelah kajian ini banyak update status mencela orang, saya tidak pernah mengajarkan itu semua. Kita hanya mendudukan satu persoalan sesuai dengan kedudukannya. Kalau itu bermanfaat, silahkan gali manfaatnya. Kalau itu tidak baik, kita tinggalkan bersama-sama. Tanpa harus kemudian menjadikan kita berselisih satu dengan yang lainnya. Anda boleh berbeda dengan orang lain, tapi tidak harus menghalangi Anda untuk minum teh bersama-sama. Paham? Tidak. Baik ya? Gak apa-apa ya, insyaAllah. Sepanjang saya lebih cepat, saya menghapus. Jazakallah khair. Silakan, jazakallah. Cukup ya? Tidak, cukup dulu insyaAllah. Baik. Tapi saya sampaikan dari sekarang supaya tidak kecewa. Menghapus beda hukumnya dengan megang mic ya. Satu. Sudah, lihat baik-baik sini. Kita turunkan pertama Quran. Awas, fokus baik-baik. Kita hadirkan dulu keumuman maknanya pelan-pelan.
Quran surah keempat ayat 1. Kemudian menyebar di Quran surah ke-49 ayat 13. Diturunkan ketetapan diutus para nabi untuk mengajarkan Quran surah keempat ayat 163. Maka dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diturunkan risalah. Quran surah kedua ayat 151. Ini yang jadi manhaj. Dari sini diminta kemudian kita semua untuk bersatu. Lihat, bersatu dalam kebaikan. Saya garisi, Quran surah ketiga, kita ambil ayat 103. Bahkan diminta oleh Quran jangan terpecah belah. Jadi kalau ada orang yang cenderung memecah belah itu sedang melanggar Al-Quran. Awas hati-hati, sedang melanggar Quran. Bahkan yang paling unik kalau mengatakan kami Quran, kami sunnah, tapi isinya melanggar Quran dan sesuatu yang salah yang harus direnungkan. Saya mengajak untuk merenungkan, ya coba kita renungkan lagi keadaan kita. Jangan-jangan selama ini kita merasa baik, tapi ukuran Quran dan sunnah menyebut kita belum baik. Ya, ini. Setelah itu bagaimana sikap Nabi SAW? Beliau mempersaudarakan sampai muncul persaudaraan yang sangat luar biasa. Diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Turunan dari ini penjelasannya disebut dengan sunnah. Quran surah ketiga ayat 31. Diminta kita mengikuti sunnah. Ini tuntunan terbaik yang bisa kita ikuti. Diturunkan ayat Quran surah ke-33 ayat 21. Yang paling menarik, baik penjelasan ataupun Al-Quran baik penjelasan Al-Quran ataupun dari rincian hadis, ada potensi-potensi berbeda dalam mengamalkannya. Dan itu sangat dihargai oleh Quran sepanjang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diminta kita berlomba dalam perbedaan itu. Quran surah kedua ayat 148. Tahan. Ada hal-hal spesifik yang tidak boleh berbeda. Satu di situ. Harus sama. Itu yang kemudian diturunkan langsung tegasnya tentang misal urusan din di Quran surah 3 ayat ke-19. Ketika Anda berpaling dari ini, bahkan beda dengan ini, maka resikonya bisa neraka jahanam. Quran surah keempat ayat ke-48. Tahan. Atau Anda mencoba mengolok-olok ini, tidak keluar dari ini, tapi mengolok-olok ini, ayat-ayat Quran diputar balikan. Hadis-hadis Nabi misalnya, maaf ya, diolok-olok dan sebagainya. Maka Anda akan berubah statusnya dari muslim jadi munafik dan orang pertama yang akan masuk neraka jahanam. Orang yang pertama masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Orang munafik. Orang kafir diikutkan pada orang munafik. Wawunya ma'iyah. Di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan menghimpun orang munafik dengan orang kafir di neraka bersamaan. Yang disebutkan munafik dulu. Kalau orang kafir masuk neraka saat di akhirat wajar karena tidak ada iman. Tapi kalau orang munafik di dunia merasa beriman, tapi imannya digunakan untuk menyerang saudaranya. Itu yang paling bahaya. Maka diberi pelajaran, diseret duluan ke neraka jahanam. Kalau tidak percaya, coba aja. Dah. Kemudian saya tunjukkan contoh-contoh hadis dan nanti kaidah ulamanya. Contoh hadis ini saya kosongkan dulu supaya mudah memberikan contohnya. Nanti kaidah ulamanya kita turunkan menjadi satu kajian. Kajian ini disebut dengan fikih ikhtilaf namanya. Fiqhul ikhtilaf. Ini yang bisa menjembatani semua persoalan-persoalan perbedaan bisa dijembatani sehingga bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ada hal yang kita sepakati, di situ kita semua mesti satu. Kalau beda, itu yang kita berikan solusi. Tapi indahnya Quran, sekalipun beda, ada cara untuk memberikan solusi terbaiknya. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran, kalau beda dengan dia, marahi dia. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan termasuk dengan non-muslim, indah dalam Islam itu. Indah. Anda bahkan dilarang untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara paksaan. Dilarang. Turun Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Nggak boleh paksa orang untuk bisa kemudian mengenal atau bahkan masuk ke dalam ad-din Islam. Baik cara halus atau kasar. Setelah pengajian ini Anda datang ke daerah pengungsian misalnya, sedang tertimpa bencana, tiba-tiba Anda bawa Indomie, bawa Supermi,
Anda paksakan ke situ, orang sedang kelaparan, Pak, Indomie Pak, maaf, masuk Islam dulu kami kasih Indomie. Tapi kan Indomie Pak kami butuhkan, tidak, ini Indominya Indomie Islam. Seterusnya, tidak boleh, dosa Anda. Apalagi dengan cara yang kasar. Hati-hati, Anda jadi dokter, tiba-tiba masuk ke daerah bencana, terus Anda berikan obat, obatnya naikin dosisnya sampai ada ketergantungan. Begitu dia minta bagian dari obat yang Anda katakan, masuk Islam dulu baru saya berikan obat. Dosa Anda. Dosa. La ikraha fiddin. Kita tidak pernah mengenal cara-cara seperti itu. Apalagi Anda yang menggunakan bom, gunakan senjata, gunakan pedang dan sebagainya. Masuk Islam. Dosa. Tidak boleh. Tadi di Istiqomah saya sampaikan, di beberapa tempat, teman-teman sekalian, itu berbahaya. Berbahaya. Waktu bom di Jalan Tamrin tuh saya di Lampung tuh. Itu langsung begitu meledak, terus ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya diam sebentar, saya jawab, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Baik. Ini selesai, nanti bagian sininya, tahan sebentar. Turun Quran, surah ke-16 ayat 125. Ya. Tidak. Tahan sebentar ya. Tahan. Sabar. Baik. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Antum ingin dekat dengan Allah? Baik, sabar. Dan orang sabar, sabar di Quran selalu disandingkan dengan masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf, kadang gelisah. Wal ju' kadang lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal. Wa thamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dirampas oleh orang lain. Wa basyir